Nah, kalau Jokowi white paper. Tetapi kalau bukan Jokowi white paper ya mungkin saja bulan sebelum Agustus. Karena kan launching Jokowi white paper itu official walaupun belum ada cetaknya tanggal 18 Agustus kan. Di UC juga, University Club. Sekarang silakan Mbak Iskun bercerita kegiatan-kegiatan terutama berkenalan lebih dekat dengan Rismon dan memfasilitasi Rismon dari Forum Kebangsaan tentunya. Iya, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jokowi di Jogja. Di Jogja. Dan UGM. Jadi UGM juga dilaporkan sama Rismon. Ya. Rismon radikal banget loh dulu. Bayangkan dia sampai melaporkan Jokowi di Yogyakarta. Luar Dan biasa kita kan. membersamai ya. Bukan ini kan sudah tersebar. Ketemu Bambang Tri di Blora. Ya. Bukan Blora ya. Waktu itu masih di kakaknya itu di mana ya? Karanganyar atau mana ya? Oke. Nah, itu Dokter Tifa sampai menghitung sebegitunya karena kayaknya apa ya? Mulai lari-lari. Enggak tahu, saya tidak bisa mengatakan mulai lari-lari kok susah amat gitu maksudnya. Tapi nggak tahu nanti ya saya sampaikan aja, saya bilang gitu. Tapi akhirnya dikasih atau tidak saya tidak tahu. Sentana, ya waktu itulah saya kenal Sentana gitu. Tapi kalau misalnya ini versi saya ya Bang. Kalau ada versi lain di luar itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang menyewa di situ adalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Iskun ya, Iskun Darti, aktivis dari Forum Kebangsaan Jogja, yang sudah memfasilitasi saya makan kulineran di sini. Mie jombor ya dengan sate kelataknya. Kemudian pagi tadi ada soto Soleh ya. Haji Soleh ya, yang juga kesukaan Dokter Tifa ternyata dan Mas Roy ya. Nah, sekarang pada bagian kedua ini kita akan bercerita mengenai kunjungan terutama Rismon ke Jogja dan barangkali Dokter Tifa yang kemudian dalam tanda kutip difasilitasi juga oleh Mbak Iskun dan teman-teman di sini, terutama Rismon. Karena dari Rismon, Forum Kebangsaan yang memfasilitasi, Bang. Dari Forum Kebangsaan ternyata Rismon itu sempat berapa kali ke sini dan kemudian difasilitasi untuk diskusi di Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia. Itu bahkan 3 orang bersama Dr. Tifa dan Mas Roy. Itu sekitar bulan September ya. Juli ya, Pak? September. Yang di UII? September ya. Gini, untuk mengingat tanggal-tanggal itu begini, saya juga harus ingat. Jadi kalau dia terkait dengan Jokowi's white paper, itu pasti setelah Agustus. Oh gitu ya. Gitu. Karena itu memang bedah buku di UI itu. Jadi pasti setelah Agustus. Nah, kalau Jokowi's white paper. Tetapi kalau bukan Jokowi's white paper ya mungkin saja bulan sebelum Agustus. Karena kan launching Jokowi's white paper itu official walaupun belum ada cetaknya tanggal 18 Agustus kan. Di UC juga, University Club. Sekarang silakan Mbak Iskun bercerita kegiatan-kegiatan terutama berkenalan lebih dekat dengan Rismon dan memfasilitasi Rismon dari Forum Kebangsaan tentunya. Silakan Mbak Iskun sebaik-baiknya bercerita dan mengingat hal-hal yang terkait dengan Rismon, Sianipar, kemudian Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, terutama Rismon. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa keren cadas, selamat bertemu lagi dengan Bang Refli Harun. Saya mesti mengingat-ingat ya Bang, karena kejadiannya kan udah lama ya. Lama sih enggak, baru tahun lalu. Ya udah beberapa bulan yang lalu, tapi kan maksudnya ya harus mengingat-ingat sambil pelan-pelan diingat-ingat bahwa saya tepatnya lupa kenal pertama kali lebih dekat ke Bang Rismon itu kapan.
Tapi pastinya itu sebelum kita menggelar acara di UI, itu pelaporan di Jogja. Oke. Ya, di situ karena beliau tergabung di dalam grup Relagama. Ya. Relawan Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Dan saya juga ada di situ, Bang Rismon ada di situ. Dan kebetulan ada pelaporan di Jogja, akhirnya kita support lah ya. Oke, Mbak Iskun, jangan bikin bingung. Pelaporan Jogja itu begini, Rismon melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jokowi di Jogja dan UGM. Jadi UGM juga dilaporkan sama Rismon. Nah itu ceritakan. Oke. Nah di situ kita mulai kenal dekat itu. Jadi sobat saya potong sedikit. Rismon radikal banget loh dulu. Bayangkan dia sampai melaporkan Jokowi di Yogyakarta. Luar dan biasa kita kan. membersamai ya, bukan mendampingi. Kayak kita membersamai ya sampai dimanapun kita membersamai, bahkan mencarikan data segala macam. Sorry, itu kapan ya kira-kira waktu itu? Waktu itu yang jelas sebelum September. Sebelum, mungkin bulan Juni Juli segitu. Oke. Iya, di situ. Nah, akhirnya kita kenal dekat. Terus kemudian karena itu terkait juga dengan Kementerian Pendidikan ya, Bang. Ya. Nah, terus saya berpikirnya kan begini. Di sini kan banyak tokoh Muhammadiyah, Bang. Oke. Banyak tokoh Muhammadiyah. Terus kemudian ini ada kaitannya karena menterinya dari Muhammadiyah. Oke. Nah, dari situlah saya berinisiatif. Menteri siapa namanya? Pak Pendidikan Dasar dan Menengah. Mufti. Ya, nah, Pak Mufti. Ya itu saya mempunyai pemikiran bahwa saya pengen mempertemukan ini dengan tokoh di Jogja. Karena tokoh Jogja itu tokoh-tokoh Jogja ini kan banyak kan Muhammadiyah, Bang. Oke. Ya. Yang ada juga sebuah namanya forum di Jogja, yaitu Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di situ itu forumnya tokoh-tokoh, akademisi dan ketua-ketua elemen pergerakan yang ada di Yogyakarta. Itu diketuai oleh Mas Heru, kemudian Heru Nugroho ya namanya. Ya, Heru Dia Nugroho. Profesinya apa? Aktivis. Aktivis ya. Aktivis. Ya, aktivis yang lahir dan besar di Jogja ini. Oke. Gitu. Terus kemudian ada Pak Sukri Fadoli itu sebagai pelindung, ada Ustadz Jahdan, di situ ada Maijen Nukman, ada Brigjen Santoso, banyaklah tergabung tokoh-tokoh pokoknya di situ itu. Ada juga mantan Kasat Pak Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto itu belakangan ini. Oh, belakangan ini, oke. Ya, nah itu terus kita ajak ke sana lah. Saya meminta izin karena saya bergabung di Forum Kebangsaan itu baru belakangan. Saya minta izin kepada beliau-beliau bahwa ini ada Bang Rismon yang mempunyai permasalahan seperti ini. Akhirnya kita ketemukan lah pada beliau. Oke, Rismon diajak ke Forum Kebangsaan, which is itu para senior-senior di Jogja ya. Oke. Kemudian di sanalah saya minta Bang Rismon untuk memaparkan. Lokasinya di daerah mana itu? Di Karangkajen. Karangkajen, tempat Ustadz ini ya, Jahdan. Ustadz Jahdan Umam. Oke, silakan teruskan. Ya, nah di situ akhirnya disambut dengan sukacita tentunya karena kita memang support perjuangan mereka. Oke, dan Rismon sendirian? Waktu itu sendirian. Oke. Hadir juga waktu itu Bang Komardin ya. Bang Komardin. Komardin itu seorang lawyer yang juga melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman. Betul. Oke, silakan teruskan. Terus setelah itu berikutnya hadirlah Mas Roy ya. Nggak tahu bulannya saya lupa ya Bang. Saya kalau bulannya lupa. Pokoknya itu berturut-turut Bang Mas Roy, kemudian Komardin juga pada saat itu sedang memenuhi panggilan untuk sidang juga, sidang terakhir kalau nggak salah waktu itu. Kemudian Rismon ikut bergabung juga, kita pertemukan kembali dengan di Forum Kebangsaan itu di rumahnya Ustadz Jahdan Umam karena memang itu base camp kita. Yang kedua ini? Yang kedua. Oke. Gitu. Nah, terus kemudian setelah itu kita berinisiatif karena
Pak Mufti, kemudian Pak Haidar Nasir, kemudian Pak siapa yang Pak Kuswanto ya satunya yang tanda tangan di apa itunya Gibran Ya. wakil presiden yang Ya. tanda tangan persamaan itu Ya, siapa? ya. Pak Ya. Sutarto ya, Ya, itu oke. juga dari Muhammadiyah. Oke. Kebetulan Pak Sukri, Ustadz Jadan, Dr. Kumaidi, Ustadz Najib, itu Muhammadiyah semua. Oke. Itu ada Prof. Rusli Muhammad, Oke, Dekan oke. Fakultas Hukum UI, Oke. itu juga Muhammadiyah. Lah akhirnya sepakatlah mereka bukan grebek ya Bang, Ya. apa ya, nyerbu, Ah. nyerbu mereka beliau-beliaunya yang ada di sana. Pak Oke. Mufti, Iya. Pak Busro Mukotas, itu Ya. udah tiap hari di WA. Hmm. Pokoknya minta support ini loh, masalah ini bagaimana. Karena Oke, ini oke. kan katanya tanda tangannya itu pada saat itu dilakukan pada saat menterinya itu Pak Sorry maaf, ini kayaknya melompat nih Bu Mbak Iskan. Melompatnya gimana? Mulai hang ya. Ah. Jadi maksudnya ini cerita tentang ijazah atau surat keterangan persamaan Gibran Iya, ya. Oke, teruskan. Nah, karena itu kata Bang Rismon ditandatangani oleh ketika menterinya Pak Fajar ya. Bukan. Sebelum Menteri Pak Mufti. sebelumnya itu yang sekarang tersangkut masalah hukum ini. Bukan, sebelum yang itu satunya lagi. Oh iya dari Muhammadiyah. Muhammadiyah juga. Oke. Yang pernah jadi rektor dari Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Pak, aduh siapa ya? Ya sudah silakan. Nah, beliau-beliau itu diserbu oleh Iya. tokoh-tokoh Muhammadiyah ini karena mereka Iya. semua berteman, Bang. Iya, Berteman iya. baik. Pak Oke. Mufti itu adik seperjuangannya Iya. beliau-beliau yang Oke, sudah ada di oke. situ. Nah, sampai sebegitunya lah kita. Bahkan Ustadz Jadan memfasilitasi dengan waktu itu kedutaan Australia kalau nggak salah. Iya. Karena Rismon juga menyampaikan itu, Iya. gitu. Memfasilitasi itu karena beliau punya koneksi di sana, katanya Mas Roy mau ke Australia dan sebagainya Iya. ya. Beliau menginginkan kalau ada dokumen-dokumen apa gitu, ya walaupun ya sedapat mungkin walaupun hasilnya kita. Begini. jadi gini ya. Ini ada dua hal. Pertama soal ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan kedua, kerja sampingan Rismon itu adalah Gibran Endgame. Membuat tulisan tentang bahwa Gibran tidak lulus SMA dan itu dibantu Mas Roy. Dalam konteks ini Dr. Tifa nggak terlibat sama sekali. Ya. Jadi Rismon bolak-balik itu sebenarnya ada dua hal yang dia lakukan. Pertama terkait dengan proyek ijazah palsu dalam tanda kutip dan proyek tentang Gibran Endgame, masalah yang lainnya. Nah yang diceritakan Mbak Iskun ini adalah kedubes Australia, kemudian menghubungi menteri dari Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu terkait Gibran Endgame. Jadi terkait dengan bukan ijazah palsu Jokowi, tapi dugaan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Jadi itu another story, itu hal yang berbeda. Maksud saya begini, sebegitunya lah kita support kepada Rismon. Itu yang pengen saya sampaikan, Bang. Enggak, maksud saya biar pemirsa nggak bingung dia ngomong apa ini. Sebegitunya kita semuanya yang ada di Jogja itu menyambut perjuangan mereka. Ya sebetulnya tidak hanya Rismon aja, Dr. Tifa, Mas Roy ya kita dukung semuanya gitu. Tapi itu keluhan Rismon sehingga kita berbuat gitu. Kita berbuat. Yang mengeluh pertama kali tentang itu kan Rismon. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung apa permintaan Bang Rismon ini, gitu loh. Jadi ya mungkin saya ingin menyampaikan sebetulnya itu bentuk kekecewaan ya Bang. Bentuk kekecewaan karena kita itu sudah mensupport sedemikian rupa tapi akhirnya seperti ini. Itu nanti dulu itu, maksudnya ceritakan pertemuan dengan Rismon kemana lalu kemudian apa aja gitu. Silakan. Nah kemudian setelah itu kita bentuk support yang lain kita adakan pertemuan di PDAI dengan mengundang untuk sosialisasi. PDAI itu apa? P-nya apa? Aduh. Pusat Dakwah Haji Indonesia. Oke, itu. Pusat Dakwah Haji yang diadakan oleh Forum Kebangsaan. Forum Kebangsaan itu demi mensupport Bang Rismon itu sendirian Bang sebenarnya nggak penting di mana, yang penting Forum Kebangsaan pada sekitar itu juga membuat itu. Silakan. Dihadiri juga oleh Mas Taufik sebagai lawyer. Oke. Pada saat itu. Muhammad Taufik dari Solo. Nah,
kita selain itu kita kan minta support juga kepada rakyat di Jogja ya, tidak hanya tokoh aja. Jadi kita menghadirkan itu tamu itu karena PDA itu dapatnya yang di ruangan yang tidak banyak memuat itu sekitar 150 orang kita undang. Bang Rismon di situ menyampaikan perjuangannya dan maksudnya butuh support terkait apa? Ijazah palsu. Oh, ijazah palsu. Gitu di situ. Mengenai ijazah Gibran nggak disinggung sama dia? Disinggung juga sih. Disinggung juga, disinggung juga. Jadi ya intinya ijazah palsu Jokowi ya Gibran dan sebagainya dan perjuangannya di situ gitu. Nah, terus setelah itu ya kita sebagai tuan rumah ya Bang ya gupuh ya suguh kayak gitu kita ajak di makan bersama sambil merekatkan dan sambil tukar pikiran juga di situ kita di gudang Mbok Mandek itu kita undang ke sana ya di situ kita sambil bicara terus kemudian ya sambil apalagi yang bisa kami lakukan forum kebangsaan itu namanya apalagi yang bisa kita lakukan untuk mensupport Anda gitu. Bahkan Ustadz Jada itu menawarkan kalau misalnya jangankan hanya support mencarikan data atau menghubungkan dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa kami lakukan dari forum kebangsaan, tapi kalau misalnya hadir di sini pun tidak usah memikirkan apapun. Intinya tidak usah memikirkan akomodasi misalnya. Kami siap support sepenuhnya. Itu pernyataan Ustadz Jada. Saking ya itu karena kita ingin mendukung perjuangan itu Bang. Perjuangan Rismon ya. Kemudian berikutnya ya Bang Rismon kan kadang-kadang ya kesini ya kita memang saya membuka diri bahwa kalau ke Jogja kabarin kami. Apapun bentuknya yang bisa kita bantu, walaupun hanya membersamai, ya ayo gitu. Jadi tidak ada kepada Bang Rismon, Dr. Tifa juga, Mas Roy juga. Pokoknya kalau ke Jogja kabarin kami, supaya kami bisa membersamai apa yang diinginkan, walaupun hanya sekedar ngobrol. Tapi ngobrol itu kan bisa tukar pikiran ya Bang, walaupun tidak ada acara apa-apa. Nah seperti itu. Bahkan kalau misalnya ke Jogja untuk laporan kita masih hadir Bang. Di di Polda DIY. Supportnya itu. Lapor untuk apa? Lapor untuk ini Bang Rismon kan melaporkan Jokowi sama ada Mas Bangun Sutoto. Juga, Sutoto itu juga melaporkan juga kan itu. Terus kemudian ya kita berlanjutlah perjuangan ini kan tetap jalan toh Bang. Komunikasi tetap berjalan juga walaupun tidak di sini ya. Kita walaupun jasa hello gimana kabarnya bla 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 gitu Bang Roy, Mas Roy juga kepada Dr. Tifa. Setelah itu karena ada di Jakarta saya itu diundang Dr. Tifa pada saat launching white paper Jokowi white paper itu. Saya hadir di sana. Kemudian saya balik ke Jogja saya sampaikan kepada tokoh-tokoh di Jogja bahwa saya habis diundang Dr. Tifa. Tuh. Tapi nggak sempat datang? Datang dong. Oh datang? Datang. Mbak Iskun datang ya? Datang yang pertama. Oke. Ada Bang Rismon juga yang pertama. Kok nggak ketemu sama saya? Apa iya? Bang Refli nggak ada. Yang pertama nggak ada. Tanggal berapa? Lupa. Yang di peluncuran buku? Peluncuran buku? Jokowi White Paper? Pertama. Oh di Laraseta. Ya oke lah. Ada dong saya fasilitatornya gimana? Ada ya Allah, saya yang diberi buku itu. Iya kan ada Mas. Kan yang pembawa acara yang itu kan Mas Bang Refli. Oh iya. Ada. Aneh juga ada. Itu tanggal 29 Agustus kalau tidak salah. Waktu yang ada demo di situ kan? Ya. Oke, silakan teruskan. Nah, terus akhirnya ya Gayung bersambut karena memang kita support sepenuhnya tadi dengan semangat perjuangan gitu. Akhirnya kita mengadakan launching di Jogja. Jokowi White Paper ya. Di UII. Di Cikditiro. Yang di kampus awal itu. Kampus dekat UGM ya. Di situ itu bulan Oktober kalau nggak salah. Bulan September. September ya. Di saya tadi kok yang bulan Oktober, September ya. Bulan September. Itu di situ bertiga itu, malahan lengkap. Lengkap ya. Lengkap. Nggak pernah loh lengkap mereka itu. Lengkap. Lengkap itu
pada saat itu saya boleh ya bicara bahwa saat itu menggait Bang Rismon ini udah susah banget kata Dokter Tifa. Oke. Saya perjuangan saya habis-habisan Mbak Iskun ini. Sampai Bang Rismon itu saya ikuti sampai bertemu Bambang itu saya tetap ikut ke sana supaya Bang Rismon ini karena prayer ini kan sudah tersebar. Ketemu Bambang Tri di Blora. Ya. Bukan Blora ya, waktu itu masih di kakaknya itu di mana ya? Karangannya atau mana ya? Oke. Nah, itu Dokter Tifa sampai menghitung sebegitunya karena kayaknya apa ya? Mulai lari-lari. Enggak tahu, saya tidak bisa mengatakan mulai lari-lari kok susah amat gitu maksudnya. Tapi kan prayer ini sudah tersebar. Terus Jogja ini sangat antusias sekali mendukung ini gitu loh. Dokter Tifa menyayangkan sekali kalau sampai Bang Rismon ini nggak hadir, nggak bisa bertiga lengkap karena ini kan Jokowi White Paper ya. Itu peluncuran itu gitu loh. Ya akhirnya bisa datang dan Mas Roy, kita juga berjuang mati-matian itu Bang, karena UI itu sebetulnya agak susah. Mas Roy dan Dokter Tifa ngatakan walaupun hanya di trotoarnya Mbak Iskun, tetap di UI. Karena pertama kali keluar buku Jokowi White Paper? Bukan buku Jokowi White Paper, tentang ijazah-ijazah ini dibicarakan di UII awalnya. Mengundang Jokowi dan Prof Mahfud. IP-nya nggak sampai 2 itu ya. Makanya disitulah Mas Roy pengennya di UII gitu. Ya kita perjuangkan tetap di situ dengan berbagai cara. Pada saat itu gedungnya ternyata sedang direnovasi dan kita tidak bisa pakai. Kita di lain pihak ada yang memperbolehkan, di lain pihak juga ada yang tidak karena sedang direnovasi. Akhirnya kita di hall di bawah. Tapi di hall itu ternyata kan bising banget karena dekat dengan jalan raya. Akhirnya terpaksa di masjid Bang kita adakan. Di masjid UI di Citiro itu. Alhamdulillah Mbak Ketua Yayasannya memperbolehkan di masjid, nggak apa-apa karena waktu itu Mas Roy, kemudian Pak Jokowi, kemudian Prof Mahfud pertama kali itu di masjid itu juga. Jadi seneng banget mereka karena kayak seperti napak tilas ya. Nah, itu disitulah kita kita adakan itu. Ya setelah itu biasa ya Bang, kita ada tamu ya kita suguh ya, suguhnya itu kita ajak bersama-sama untuk makan malam di suatu tempat tuh namanya Balai Timoho. Itu rumah makan ya? Rumah makan. Semuanya, semua panitia, tokoh-tokoh juga, tokoh Jogja, kemudian Dokter Tifa, Mas Roy, dan Bang Rismon harusnya, kebetulan Sentana saat itu sudah ikut, Al-Katiri juga sudah ikut, jadi kita ajak ke sana. Bang Rismon lah yang nggak mau. Jadi Bang Rismon balik ke hotel. Jadi hanya Mas Roy, Sentana, kemudian sama Dokter Tifa itu. Di situ kita ya diskusi lagi di situ. Karena kalau yang tadinya di UI itu kita undang 200 orang, nah ini hanya tokoh-tokoh dan panitia yang ke nyuguh ya kalau orang Jawa, nyuguh tamu dari jauh di situ sekalian diskusi. Nah, jadi gitu dibahas banyak hal lah ya, banyak hal tentang perjuangan ini. Mas Roy, Dokter Tifa menyampaikan kesulitannya dan sebagainya. Ya karena di situ ada banyak tokoh ya akhirnya ya tukar pikiran bagaimana untuk mensupport mereka bertiga ini. Begitu. Lah selain itu, ketika Bang Rismon kadang-kadang ke Jogja, itu ya kita tetap undang, kita pertemukan juga dengan tokoh-tokoh rela agama Bang. Setelah dari UI ini? Enggak, kadang-kadang saya bulannya nggak tahu ya, kadang-kadang kan beliau ke Jogja sendiri. Berarti bukan setelah itu, maksudnya sebelum kegiatan UI ini? Ya, sebelum atau sesudah? Sebelum. Sebelum dong. Kalau sesudah masih dia datang ke Jogja? Sudah kegiatan UI itu bulan September. Nah, masih ke Jogja, ke Jogja, tapi saya ketemu terakhir itu saat ke Polda. Dia sedang menanyakan sampai di mana laporan dia. Itu hanya Bang Rismon, Hana sama Kak Vivi, istrinya Bang Rismon. Ya akhirnya kita Hana itu siapa? Hana Karistia ya,
Oke. Dari YouTuber juga. langkah update ya. Ya, langkah update. Oke. Gitu. Ya kita sambut lah, kita datangin. Biasalah kita ngobrol ya sambil kemana kita ini apa namanya sambil diskusi ya. Tapi itu tidak bertemu dengan tokoh karena Bang Rismon mau pergi ke Solo. Itu. Tapi yang pasti pernah kita pertemukan mau juga. datang ke Solo ngapain dia? Udah tahu. Ke apa namanya? Nah, dia sering ke Solo. Kasmujo atau apa? Bukan, Kasmujo kan di Jogja. Oh iya ya. Dia sering ke Solo. Dia Solo Jogja kadang sering dia. Oke. Nggak tahu urusannya apa ya. Oke. Dia sering Solo Jogja. Iya. Sering kan dia punya saudara juga di Klaten. Oke. Oke. Gitu. Ya kalau nggak salah plat nomor mobilnya juga Klaten ya. Iya. Oke. Itu. Nah, apa namanya? Pernah kita pertemukan dengan tokoh-tokoh dari Relagama dan Kagama. Iya. Nah, hanya Bang Rismon aja. Itu ketika dia ke Jogja juga. Oke. Cuman tanggal dan bulannya saya lupa ya. Nah itu maaf ini mencol-mencol ya karena ingatannya kurang ini apa loncat-loncat karena ingatannya juga mohon maaf. Itu di Akademi Film. Itu di pileknya tokoh Kagama Pak Mukhlis. Mas Mukhlis mungkin kalau Bang Refli ingat itu pernah menjadi ketua Kagama. Pak Mukhlis. Oke. Itu Enggak ingat saya. Enggak ingat ya. Itu di tempat Akademi Film. Oke. Di sana ya kita pertemukan dengan tokoh-tokoh dari partai, kemudian ya dari Relagama, tokoh masyarakat, kemudian dari Kagama. Kan ada Relagama, ada Kagama ya, Bang? Iya. Nah, itu Relagama kita undang, Kagama kita undang, kemudian tokoh masyarakat, ada orang dari partai juga. Itu di situ juga dalam rangka mensupport Bang Rismon. Itu setelah September atau sebelum September? Kayaknya setelah sih. Setelah September, masih, setelah UII ya? Ya, setelah UII. Oke. Masih beberapa kali. Artinya cukup sering ya Rismon datang dan difasilitasi. Oke. Pada bagian akhir ini, ketika Rismon belok begitu katakanlah, yang tadinya berjuang untuk mengungkapkan keaslian atau ketidakaslian ijazah ini tiba-tiba dia minta RJ, apa tanggapan Mbak Iskun? Ya, apa ya? Saya sempat WA beliau. Dibalas? Tidak. Centang 1 atau centang 2? Centang 2 tadinya, pada akhirnya centang 1. Tapi kalau KPP jawab. Apa jawabannya? Ya, mohon doanya aja Mbak Iskun gitu. Oh, mohon doanya, oke. Gitu. Terus kemudian yang terakhir itu yang tidak jawab itu saya kirimkan karena saya menemukan poster yang poster yang dibuat mereka ya, yang dibuat mereka karena kekecewaan ya Bang. Mereka sujud di kakinya Jokowi, ada kan itu. Itu seperti itu. Bukan poster, itu AI itu ya? Ya AI memang dibuat buatan itu. Itu saya kirimkan. Maksudnya biar tahu bahwa sebegininya ini loh. Betapa nistanya Bang Rismon itu saat ini sampai dibuatkan meme ya seperti ini gitu loh. Nah itu dia sudah nggak jawab. Tapi centangnya sudah centang biru, tadi artinya dibuka. Oke. Tapi udah nggak dijawab lagi. Loh tadi kan bilang centang 2, centang biru. Lalu setelah itu centang 1. Itu Bang Rismon. Oh, Vivi. Ini yang Vivi. Okay. Kalau Vivi masih Vivi itu istrinya Rismon, Bang Rismon. Gitu ceritanya. Terus apa lagi yang pengen diketahui? Iya, closing statement aja. Karena Mbak Iskun kayaknya udah mulai hang nih. Udah ngantuk. Udah ngantuk ya, silakan. Apa ya? Mungkin kita salah menilai seseorang karena ketulusan dari orang-orang, dari kita semua, bahwa setiap perjuangan yang sejalan dengan kita itu pasti kita dukung tanpa pandang bulu sebetulnya ya Bang, tanpa pandang bulu. Tapi pada akhirnya ternyata kita seperti ditelikung di tengah jalan. Saya mengatakan terus terang aja, saya katakan keras ke Bang Rismon bahwa pecundang lari dari gelanggang. Itu yang mungkin membuat dia marah sehingga saya dicentang 1 itu. Iya. Gitu. Ceritanya. Jadi nanti WA-nya masih ada ke Rismonnya, kasihkan ke saya, karena kalau WA ke Rismon nggak ada masalah. Yang penting pengirimnya yang memberikan.
Tapi kalau responnya nggak boleh, kalau yang menerima nggak boleh, karena itu pribadi kan. Tapi kalau misalnya pengirimnya mau memberikan ke saya nggak ada masalah. Karena yang penting kreatornya siapa. Misalnya saya terima WA lalu saya sebarkan nggak boleh. Tapi kalau WA saya broadcast kemana-mana nggak ada masalah. Sayangnya WA-nya itu pakai timer. Oh, sudah hilang ya? Ya udah hilang. Oke, itu ya. Oke, sobat dengar sekalian, kita harus harap maklum ya. Pada bagian kedua ini hampir menjelang pukul 12 dan kelihatannya sudah mulai ngantuk dan mulai hang. Makanya kemudian susah agak loncat-loncatnya ya. Itu saja kita hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.